Dan kembali lagi masih bersama saya Renia di Persembahan untuk Bunda bersama juga dengan Dr. Grace. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya Bun ya. Bun, pasangan subur yang belum hamil bisa menunda kehamilan di masa pandemi ini. Tapi gimana ya kira-kira untuk pasangan yang udah terlanjur hamil? Apa yang akibatnya atau kira-kira proses seperti apa yang harus mereka alami dan mereka hadapi untuk ibu-ibu hamil ini? Yuk kita langsung tanyain aja sama Dr. Grace yuk. Nah tuh dok, kalau udah terlanjur hamil nih gitu, seperti apa sih bentuk cara mempertahankan keselamatan dan kesehatannya si ibu dan si janin nih kalau udah terlanjur dok, gimana? Ya, yang pasti anugerah ya sudah dititipkan oleh yang di atas. Jadi kita jaga baik-baik dengan kesehatan kita pastinya. Jadi si ibu hamil ini tetap harus melakukan protokol kesehatan yang ketat, pakai masker, menghindari kerumunan gitu ya, kemudian rajin-rajin cuci tangan dan pastinya harus juga mendaftarkan diri untuk vaksin. Tetapi memang ada syarat-syarat khusus kan untuk seorang ibu hamil ini bisa mendapatkan vaksin gitu. Tapi memang selama pandemi yang paling penting adalah jaga kesehatan si ibunya. Gitu. Karena kalau sekarang kita lihat nih, contohnya nih, Peduli Lindungi sudah menunjukkan bahwa ternyata yang positif COVID positif itu masih berkeliaran ke mall, ke restoran, kemana-mana gitu. Tapi mereka aware kalau mereka positif? Iya, karena jadi Peduli Lindungi itu sudah bekerja sama nih, misalnya dengan lab-lab yang memeriksa atau rumah sakit yang berafiliasi gitu ya, sehingga kalau mereka positif, kemudian terdeteksi masuk ke dalam Peduli Lindungi, kemudian mereka pergi ke suatu tempat itu kan kelihatan gitu. Iya, jadi karena kan dicek juga ya begitu kita nyampe di tempat mall, let's say gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa akhirnya kita itu memang harus bersahabat dengan yang namanya kondisi pandemi ini. Tetap harus produktif, tetap harus sehat. Ibu hamil juga mungkin kan nggak boleh di rumah terus juga ya, nanti stres ya. Kalau keluar misalnya ke rumah sakit atau misalnya harus beli makanan, vitamin dan sebagainya, tetap harus jaga dirinya tadi dengan protokol kesehatan, jaga jarak, hindari kerumunan. Karena apa? Kita lihat kita nggak tahu siapa saja sekitar kita yang masih positif COVID-19 dan memang masih tersebar di mana-mana gitu. Itu sih yang paling utama gitu ya. Dan pasti kalau emang mau vaksin tadi harus ada syarat-syarat khusus, tapi tetap harus juga membawa dirinya ngecek rumah sakit berkala kayak gitu. Tetap nggak apa-apa ya dok ya untuk ngecek kehamilannya si ibu ini sekian minggu sekali kan memang disarankan ya untuk kembali ngecek perkembangan janinnya juga gitu. Nah jadi gitu Bunda, tetap prokesnya juga untuk diri sendiri harus ketat untuk menjaga diri Bunda yang lagi hamil dari lingkungan sekitar yang kita nggak tahu gitu ya dok ya. Nah dok, tadi dokter di segmen 1 sempat bilang ada ibu hamil yang punya comorbid. Nah biasanya apa aja sih comorbid yang dipunyai sama ibu hamil ini dok? Ya, jadi comorbid itu kan berarti ada penyakit penyerta ya memang sudah ada pada si diri ibu hamil tersebut ya. Jadi contoh-contoh penyakit comorbid itu hipertensi, sama sih pada umumnya ya, hipertensi, diabetes, mungkin ada kerusakan atau gangguan paru misalnya, ada kanker atau misalnya ada autoimun misalnya. Jadi benar-benar kondisi comorbid itulah yang harus diperhatikan karena hamil saja sudah sistem imunnya kan turun, ditambah lagi dengan comorbid berarti kan resiko untuk terjadinya keparahan pada saat terinfeksi COVID-19 kan semakin tinggi. Jadi semakin tinggi juga resiko untuk mengancam nyawa gitu. Jadi memang yang punya comorbid harus tetap kontrol gitu ya kepada dokter objinnya, kepada dokter yang merawat mungkin penyakit dalamnya atau dokter yang merawat untuk ngecek stabilnya tensinya misalnya atau ngecek gula darahnya gimana. Atau ngecek asmanya kambuhnya gimana. Jadi jangan sampai lagi hamil, komorbidnya tidak dikontrol dengan baik, terus masih keluar-keluar, vaksin juga masih belum bisa misalnya. Nah ya udah bahaya deh kalau udah kayak gitu. Nah dok, itu kalau komorbid yang udah terlanjur ada dalam dirinya si bunda kan. Nah kadang-kadang kan ada nih ya ibu-ibu hamil yang dia tadinya sebelum hamil ya nggak apa-apa gitu, cuma efek dari kehamilan dia itu menyebabkan dia jadi punya hipertensi kan ya, ada ya kayak ya, gitu betul, ada ya, terus ada yang jadi apa ya bukan diabetes. Udah diabetes atau mengarah gula darahnya lebih tinggi aja? Jadi bisa diabetes gestasional bisa. Oh gitu. Nah kalau udah seperti itu dok, itu gimana tuh untuk ibu-ibu hamil yang justru ada
Gestasional. gestasional sama hipertensi, perawatannya seperti apa yang harus mereka lakukan? Yang pasti tetap konsumsi obat-obatan yang memang diharuskan gitu ya untuk mengontrol kondisi mereka, baik itu hipertensi maupun diabetesnya gitu ya. Kalau hipertensi kan kita takutnya nanti dia mengarah kepada preeklamsia, eklamsia gitu ya. Itu kan yang bahaya banget tuh, juga membuat kelahiran harus jadi prematur juga gitu kan, mengancam nyawa kedua ibu dan janin juga. Jadi itu memang harus dikontrol dengan baik. Jadi selama pandemi akhirnya menjadi lebih hati-hati. Lebih hati-hati dalam arti apa? Karena kondisi tadi, kehamilan ditambah dengan komorbid itu menjadi yang memiliki resiko tinggi. Jadi harus diselamatkan dengan vaksinasi gitu kan. Jadi untuk gimana cara menjaga ya tadi, jauhkan diri dari resiko-resiko terpapar COVID-19 atau misalnya virus-virus lainnya. Kan di luar sana nggak cuma corona aja, masih ada virus flu, masih ada virus gondongan, masih ada virus yang menyebabkan diare. Pokoknya tetap jaga kesehatan dengan jaga pola hidup bersih dan sehat. Ya, pokoknya intinya di garis bawah itu kuncinya semua dijaga kebersihan, pola hidup yang sehat juga. Itu yang perlu digarisbawahi ya dok ya. Nah dokter beberapa kali tadi sempat mention ibu hamil udah bisa divaksin tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nah untuk ibu hamil yang mau vaksin, kalau boleh gitu, kalau mereka boleh vaksin itu semua jenis vaksin, maksudnya merek vaksin COVID ini apa aja boleh? Atau tidak tertentu? Ada yang tertentu. Jadi ada yang memang saat ini masih ditahan dulu untuk ibu hamil, yaitu AstraZeneca. Jadi yang saat ini boleh itu adalah Sinovac, Pfizer, Moderna. Gitu. Jadi AstraZeneca masih ditunda dulu karena kan memang ada resiko pengentalan darah, sehingga ibu hamil aja dimernya udah naik gitu kan kecenderungannya. Jadi kalau takutnya dengan vaksin AstraZeneca kemungkinan akan ada perburukan atau efek-efek yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi yang masih diperbolehkan saat ini vaksinnya adalah Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Dan usia kehamilannya juga harus diperhatikan. Jadi harus masuk ke trimester kedua, jadi dimulai dari minggu ke-13 kehamilan sampai dengan minggu ke-33. Oh gitu. Jadi di antara minggu itulah si ibu-ibu hamil ini mendapatkan vaksin. Untuk ibu-ibu hamil yang dapat vaksin, itu efeknya sama aja kayak kita yang sedang tidak hamil gitu, ada demam-demam gitu. Iya, kipinya sama. Normal aja ya. Kejadian ikutan pasca imunisasinya sama. Jadi misalnya badannya nyeri di tempat suntikan, ya lengan tempat suntikan, kemudian mungkin ada pegel-pegel atau ada demam atau sumber gitu ya, sama reaksinya. Gitu. Oh ternyata that's why ya gitu, waktu pas aku suntik vaksin itu kan ditanya lagi hamil atau enggak ibu, memang vaksinnya AstraZeneca sih yang aku pakai. Gitu. Sebab itu ya ada efek yang takutnya nanti terjadi pengentalan darah kepada si ibu yang lagi hamil. Bener. Oke deh, gitu. Nah bunda-bunda, itu ya capeknya pakai masker kalau ngomong dok ya. Aduh, apalagi kita kalau ngomong nggak bisa pelan, pace-nya tuh deg gitu. Oke bunda-bunda, aku sama Dr. Grace nanti masih akan kembali lagi ngobrol-ngobrol sama Bunda, masih melanjutkan juga membahas tentang kehamilan pada saat COVID-19. Bunda jangan kemana-mana, nanti kita berdua akan kembali lagi.